dua poin yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama itu yang awal adalah kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu akan kita tuangkan ke dalam nilai-nilai yang harus kita terapkan di dalam kelas kita. Apa itu Bu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kamu inginkan, yang berasal dari hati kamu, yang benar-benar kamu mau. Jadi kamu yang mau apa yang kamu inginkan terhadap pembelajaran atau sesuatu yang positif dan benar saat di pelajaran kita. Keyakinan kelas tadi adalah suatu hal yang berasal dari dalam diri kita, hal-hal yang baik yang akan terjadi ketika saat pembelajaran atau apa. Kemudian dikaitkan dengan nanti nilainya yang mana. Contoh, saya harus menjelaskan ketika Bapak Ibu sudah menjelaskan. Contoh, dan misalkan jangan menggunakan kata jangan dan saya akan berkata baik dengan teman saya. Berarti dia sopan nilainya. Kemudian berarti dia menghargai orang lain, ya kan? Karena dia tidak berkata-kata tidak baik kepada orang lain kan? Nah, kemudian saya akan membantu teman saya yang sedang kesulitan saat pembelajaran. Berarti dia bekerja sama, menolong nilainya. Paham ya seperti itu ya? Saya akan menyelesaikan tugas saya dengan tepat waktu misalnya. Berarti nilainya kemana? Nilainya ke di disiplin, tanggung jawab, itu kan semua kan? Nah seperti itu maksud itu ya. Nah nanti kalian akan memiliki seperti itu, keyakinan yang datang dari dalam diri kalian sendiri. Seperti apa sih? Misalnya lagi, saya harus belajar dengan senang. Berarti dia merasa bahagia. Berarti nilai-nilainya apa? Nilai-nilainya adalah perasaan bahagia, ya kan? Supaya nanti datang ke sekolah itu belajar pembelajaran itu yang kalian akan merasa senang seperti itu. Ya, paham ya? Ya. Jadi kalian akan membuat satu kalimat sederhana terkait dengan keyakinan kalian. Bagaimana proses pembelajaran kita ini harus terjadinya seperti apa? Nanti kamu tuliskan di situ keyakinan kalian. Nanti dari keyakinan itu kita akan mencari nilai-nilainya. Silakan ditulis keyakinan kalian terkait bagaimana proses pembelajaran kita seharusnya di bahasa Inggris dulu ya. Nah, sekarang silahkan kalian isi kertas-kertas yang sudah dikasihkan tadi dengan keyakinan kalian masing-masing. Keyakinan apa yang positif yang kamu inginkan. Kamu ini harus seperti ini di saat pembelajaran itu yang kamu tuliskan nanti di kertas tersebut. Yang keyakinan memang berasal dari dalam diri kamu masing-masing ya. Paham ya? Ya, silahkan dituliskan. Ya, sudah selesai? Sudah. Sekarang Ibu minta kalian menempelkan apa yang sudah kalian tuliskan tadi di depan. Nanti Ibu tuliskan dulu. Keyakinan kelas berapa nih? 82. Selesai semuanya? Sudah. Silahkan mulai dari baris pertama dulu di sini untuk menempelkan ke dinding keyakinan kelas kita. Silahkan. Rapi-rapi. Ya, biar muat bisa sana. Ya, silakan selanjutnya. Jadi ini ada 3 nih, nanti bisa diisi. Terus lanjut, Taujan.
Ayo, ayo. Ya, lanjutkan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Pranata, kelas 8 ruang 2. Perasaan saya tentang kesepakatan kelas yang kami buat. Saya sangat senang kami dilibatkan dalam membuat kesepakatan di dalam kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Sipa Sapitri dari kelas 8 ruang 2. Kami cukup senang dengan adanya keyakinan kelas. Saya dan teman-teman bisa menyampaikan pendapat kami dengan enjoy, dan kami diajarkan untuk bertanggung jawab dengan keputusan yang kami buat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Seruyan Hilir Timur, dan yang terhormat seluruh Dewan Guru beserta staf SMP Negeri 1 Seruyan Hilir Timur yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan sosialisasi budaya positif oleh peserta CGP Angkatan 5 di SMP Negeri 1 Seruyan Hilir Timur. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, sosialisasi serta penutup. Baik, langsung saja pada kegiatan pertama kita, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Seruyan Hilir Timur kepada Bapak Erwinara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bersama. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan, sahabat yang ada di hadir pada pagi hari ini. Terima kasih segalanya buat rekan-rekan semua bisa berkenan hadir pada pagi hari ini dalam rangkaian kegiatan teman-teman kita bersama dalam rangka sosialisasi budaya positif. Ya Allah, sampaikan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman yang berempat, bahwa akan ada dilaksanakan kegiatan berupa sosialisasi untuk kita bersama bisa dilaksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan nanti sampai ujung kegiatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ya. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Samsul Bahri. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita seraya berdoa. Semoga acara sosialisasi
Budaya Positif CGP Angkatan Kelima SMP Negeri 1 Serojan Hilir Timur bisa terlaksana dengan baik. Hadirin yang berbahagia, untuk doa ini saya pimpin secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada siang hari ini, selain rasa syukur kami padamu ya Allah. Segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara sosialisasi budaya positif CGP Angkatan Kelima SMP Negeri 1 Serojan Hilir Timur. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Mengetahui, ilmu bagimu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir pada acara hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, agungkan pengetahuan dan segarkan pengalaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan, dan kepadamulah kami memohon pertolongan, serta kepadamulah kami berserah segala sesuatunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti kita, yaitu penyampaian sosialisasi budaya positif peserta CGP Angkatan 5 SMP Negeri 1 Serojan Hilir Timur. Kepada peserta CGP kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami CGP untuk mensosialisasikan. Sebenarnya bukan mensosialisasikan ya, tetapi share ya, bertukar pikiran, berbagi ilmu. Begitu juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada acara pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi budaya positif
Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa kita terapkan. Di sini kita berbagi ya. Tadi saya katakan bahwa kami di sini bukan berarti kami lebih bisa, kami lebih paham, bukan. Tetapi kami di sini ingin berbagi sedikit ilmu yang kami dapatkan dari kegiatan JGB. Jadi sekali lagi sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang fasilitasi dan Bapak Ibu Guru yang meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Akhirnya saya mulai di sini adalah kita akan budaya positif ya. Budaya positif ini adalah budaya ya, budaya yang akan kita terapkan di dalam sekolah kita, yang akan kita kenal sebagai budaya sekolah. Nah, budaya positif, di dalam budaya positif nanti kita akan yang terangkum di dalam budaya positif. Di situ ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Kebetulan di sini saya membahas tentang budaya positif. Untuk lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas nanti akan disampaikan oleh Bu Nana, Pak Bambang, dan Pak Fahmi. Ya, sebelum kita berbicara tentang budaya positif, maka kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, maka kita kalau mau menciptakan budaya positif, maka kita harus tahu apa sih budaya positif itu. Bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah kita, dan mengapa budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah kita. Nah, apakah budaya positif itu? Nah, di sini ya, budaya positif adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Nah, setelah kita tahu apa budaya positif, maka apakah budaya positif berdiri sendiri dalam menciptakan budaya yang baik? Ya, di sini adalah jawabannya bahwa dengan demikian, dari melihat bahwa apa budaya positif itu, maka kita dapat memahami bahwa budaya positif di sekolah tidaklah berdiri sendiri. Ya, dalam menciptakan budaya ajar yang baik, melainkan satu sama lain saling terintegrasi dan mempengaruhi satu sama lain. Karena budaya positif kita ini di sekolah, maka yang bekerja sama di sini adalah Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian murid, ya, kemudian nanti ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, begitu juga dengan orang tua murid nanti yang juga akan terlibat dalam penerapan budaya positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin ya, di sini disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato ya. Nah, kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dihargai. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini adalah yang sering kita terapkan di dalam sekolah kita. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini seseorang adalah diri kita sebagai seorang guru untuk mendapatkan kepatuhan dari murid yang ada di sekolah kita. Ada beberapa caranya nanti. Nah, itu nanti akan dijelaskan bagaimana supaya anak tadi bisa patuh dengan kita Bapak dan Ibu guru. Kemudian di sini adalah kecenderungan yang menghubungkan kata disiplin
dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, ini adalah nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan universal yang akan muncul dari disiplin positif tadi, yang akan muncul dari disiplin positif akhirnya menjadi budaya positif, ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang diharapkan, ya, yang diharapkan bisa tumbuh kepada peserta didik kita atau kepada murid kita dengan menciptakan budaya positif tadi, dengan disiplin positif tadi yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita dengan beberapa cara tersebut, ya. Di sini, ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Selanjutnya adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini adalah Diana Gosen, ya, 1998. Nah, selanjutnya adalah contohnya, ya. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang yang ingin dicapai oleh anak Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Ya, saya rasa Bapak Ibu tahu, ya. Kenapa? Karena ini lagi semarak juga di sekolah kita, ya, dengan proyek-proyek yang kita lakukan juga. Ya, di sini adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, alhamdulillah di sekolah kita sudah melaksanakan itu. Ya, bagaimana pada kegiatan hari Jumat, ya, 2 minggu sekali, 1 bulan 2 kali, ya, dalam 1 bulan. Nah, di sini adalah bagaimana menciptakan dari profil pelajar Pancasila, kemudian mandiri bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Itu aja yang saya sampaikan tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah kata, saya juga minta maaf. Terima kasih. Silakan kepada Pak Fahmi untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Nana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di depan sini. Ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ini terkait teori motivasi. Kemudian yang kedua hukuman. Kemudian yang ketiga itu adalah penghargaan. Nah, 3 hal ini yang nanti saya sampaikan terkait dengan teori motivasi itu seperti apa, kemudian hukuman itu seperti apa, penghargaan itu seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu, nah yang pertama di sini saya menyampaikan tentang teori motivasi. Nah, di sini Diana Gosen dalam bukunya Recruitment School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Dia menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita bisa melakukan sesuatu itu karena kita menghindari, kita tidak nyaman, atau kita menghindari hukuman. Itu pasti, ya, pasti ada, mungkin terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu karena itu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang, mungkin seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku menurut Diana Gosen. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian Bapak Ibu, nah kita bicara satu-satu tentang 3 motivasi perilaku manusia tadi. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama dulu, motivasi ini
ini merupakan motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kenapa? Nah, di sini dalam motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita bertanya dalam diri kita, kalau motivasi itu kita lakukan, kira-kira apa yang akan terjadi kalau apabila kita tidak melakukannya? Yo, mungkin kita akan mendapatkan hukuman. Pasti itu ya? Pasti itu kalau motivasi itu. Oleh karena kita tidak ingin mendapatkan hukuman, maka motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan terpengaruh pada mereka secara psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, atas dasar itulah dia melakukan motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, untuk menghindari hukuman tadi, maka dia melakukan perbuatan atau melakukan tindakan tersebut. Itu yang pertama. Itu adalah motivasi perilaku manusia yang pertama. Kemudian, nah dalam motivasi ini itu hanya sebatas sebagai motivasi eksternal, sebagai motivasi di luar, ya, di luar bukan dalam diri seseorang. Karena tadi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian selanjutnya motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini itu satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Kemudian lagi dalam motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, dia bertanya ke dirinya, aku melakukan sesuatu tadi, apa yang aku dapatkan? Nah, mungkin seperti itu motivasinya. Nah, kita lihat bagaimana perilaku ini. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, jadi seperti itu motivasi perilaku manusia yang kedua ini. Nah, juga sifatnya adalah motivasi eksternal atau motivasi yang berada di luar, bukan dari dalam diri seseorang. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, jawabannya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Nah, itu adalah motivasi perilaku yang ketiga. Nah, dalam hal ini adalah menumbuhkan disiplin positif. Motivasi ini nanti akan mengarahkan kita kepada disiplin positif. Nah, dibandingkan dengan motivasi pertama dan motivasi yang kedua. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, ini motivasi yang ketiga ini karena dia menginginkan nilai-nilai yang dia inginkan, kemudian dia juga menghargai nilai-nilai yang diyakininya, maka motivasi ini akan menumbuhkan yang namanya sebuah disiplin positif. Arahnya adalah ini, motivasi internal, motivasi dalam dirinya, karena ingin mereka nilai-nilai dalam dirinya yang mereka yakini untuk melakukan sesuatu tadi, untuk berbuat sesuatu atau melakukan tindakan sesuatu tadi. Dorongan dari dalam dirinya karena keyakinannya akan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini akan menumbuhkan yang namanya disiplin positif dan juga akan menjadi sebuah motivasi dari dalam diri seseorang atau motivasi internal dari seseorang tersebut. Nah, inilah tiga motivasi perilaku manusia tadi. Nah, maka oleh sebab itu, untuk menanamkan sebuah disiplin positif, tujuan kita menanamkan disiplin positif terhadap murid, maka yang kita lakukan adalah tadi, yaitu kita melakukan motivasi yang ketiga, motivasi internal, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, itu yang akan nanti kita lakukan, yaitu motivasi yang ketiga tadi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini Ulun akan menyampaikan terkait dengan hukuman dan penghargaan secara garis besar. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
disiplin positif itu diarahkan kepada restitusi. Apa itu restitusi? Nih, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi yang namanya program disiplin positif, di situ ada satu langkah lagi, yaitu melaksanakan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian juga kolaboratif, artinya ada pemecahan masalah antara gurunya dengan siswanya atau muridnya. Kemudian juga gurunya membantu muridnya untuk berpikir mencari solusi terhadap permasalahan yang dilakukan oleh muridnya. Itu yang namanya restitusi. Kemudian selanjutnya lagi, nih, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, penanaman disiplinnya, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka yang panjang. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi, menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian selanjutnya hukuman, murid anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Nah, ini Bapak Ibu antara. Nah, kalau kita lihat hukuman itu nanti menjadi identitas gagal. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi dalam penerapan disiplin itu nanti bisa berakibat kepada identitas sukses. Karena ini dilakukan dengan perbedaan colok antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita kesimpulan aja dari bagian tadi. Hukuman bersifat tidak terencana. Yang hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba datangnya. Kemudian lagi, murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dari kita sendiri, dari guru sendiri, tanpa melalui kesepakatan dengan murid. Kemudian lagi, hukuman berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini yang diartikan dengan hukuman. Kemudian selanjutnya, ini konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati. Kemudian lagi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Selanjutnya, bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi itu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman tadi, murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini kita bermain sedikit mengetahui apakah hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oh, ini jelas, ini adalah hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, ini adalah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, ini hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Oh, penghargaan itu bisa jadi hukuman. Nah, ini nanti kita akan sharing bersama, kita ketahui bersama. Judulnya dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Altikon mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah sama. Adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
Nih, cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang kedua, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kalau kita memberikan penghargaan, seperti contoh dari kasus tadi, maka sama saja itu merupakan kita memberikan hukuman kepada seorang murid. Karena tadi dikatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Karena motivasi dalam dirinya itu bukan motivasi intrinsik yang nomor 3 tadi, tapi motivasi hanya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi motivasinya eksternal, bukan internal dari dalam dirinya. Kemudian lagi, nah kalau ulun sampaikan di sini banyak sekali yang terkait dengan pengaruh jangka panjang, jangka pendek terhadap penghargaan itu seperti apa. Kemudian itu penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Kemudian lagi, penghargaan itu bisa menurunkan kreativitas. Penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan itu menghukum. Selanjutnya lagi, nah ini, penghargaan itu merupakan motivasi dalam diri intrinsik ya. Saat selang-selangnya pertama kali menggantungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia lagi mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran dan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan dari dalam dirinya. Jadi penghargaan itu juga merupakan sebuah motivasi intrinsik, asalkan kalau kita perhatikan bahwa anak itu akan merasa senang terhadap apa yang menjadi kemampuan dari anak itu sendiri. Dia menghargai apa yang sudah dia lakukan, dia menghargai dirinya terhadap tindakan apa yang sudah dia lakukan. Nah, itu juga merupakan sebuah penghargaan. Tetapi penghargaan di sini merupakan penghargaan yang intrinsik atau motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri seorang anak, tidak mengharap dari orang lain seperti itu. Nah, jadi di sini, nah yang perlu kita pahami di sini, ya. Nah, ini pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari penghargaan tadi. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu itu kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Menurut saya memang efektif ya, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Terus menerus dia akan minta lagi itu, mengharap lagi itu. Terus menerus dia akan mengharapkan penghargaan. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, itu merupakan pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang terhadap adanya sebuah penghargaan. Ini saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah hilaf, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya Menteri akan sampaikan gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu. Sudah hampir 1 jam ya kita mulai tadi sampai pada akhirnya bagian saya ini menyampaikan tentang bagaimana nanti kita menerapkan atau membuat keyakinan kelas ini berakar dari budaya positif atau nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan Ibu Widya Astuti. Kemudian apa tadi namanya motivasi dari Pak Fahmi itu nanti kita tuangkan ke dalam bagaimana kita bisa mewujudkan keyakinan kelas. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apakah nilai-nilai keyakinan atau universal itu? Apakah nilai-nilai atau keyakinan universal itu? Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Alasannya kira-kira apa ya? Supaya apa ya Bapak Ibu? Kita pakai helm itu supaya apa kira-kira? Karena peraturan. Kemudian ada lagi yang lain? Menghindari kajian atau apa? Siapa tahu pas lagi mencegah terjadinya kecelakaan. Ada lagi yang lain? Semua itu nanti ada alasan atau nilai yang memang mendasari kenapa helm itu
digunakan, yaitu keselamatan. Jadi selebihnya menghindari tadi Bapak menghindari apa tadi Pak? Razia itu kayak lebih apa namanya poin-poin yang mendukungnya. Intinya yaitu keselamatan. Bagaimana kita bisa melindungi kepala, mungkin ya seperti itu alasan mereka membuat helm itu akhirnya harus dipakai oleh pengendara motor. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat pandemi? Kira-kira apa yang mendasari adanya pemerintah mengeluarkan penggunaan masker dan mencuci tangan saat pandemi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kira-kira supaya apa alasannya? Biar sehat, biar terhindar dari penyakit. Betul kata Bu Jumi, alasan yang sebenarnya adalah kesehatan. Jadi dari semua itu ada nilai universal yang membuat peraturan itu dibuat. Nah nanti kita akan menggali itu di kelas kita. Jadi kita cari nanti seperti apa nilai-nilainya yang memang benar-benar mendasari perbuatan kita itu. Di sini kesehatan itu berarti sama dengan tadi keselamatan juga. Kemudian keyakinan atau nilai-nilai itu disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kesehatan dan keselamatan tadi. Bagaimana bisa diterapkan di keyakinan tidak bisa fokus ini. Di atas Pak. Di atas Pak. Iya. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan suatu tindakan atau perilaku positif yang kita harapkan terjadi dan dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut secara berkelanjutan dan menimbulkan motivasi intrinsik seperti kata Pak Fahmi tadi. Kemudian bagaimana itu bisa menjadi kebudayaan budaya atau kebiasaan yang ada di dalam kelas, ataupun nanti lebih besar bisa skalanya sekolahan gitu. Kemudian keyakinan kelas dibuat atas dasar keinginan dan melibatkan semua warga kelas dalam mewujudkan kelas impiannya seperti apa. Melalui kegiatan curah pendapat dan hasilnya nanti juga akan disepakati oleh semua warga kelas. Jadi ada beberapa poin. Pertama yaitu suatu tindakan itu harus positif, kemudian itu harus berkelanjutan dan harus berasal dari motivasi intrinsik anak-anak. Kemudian kebiasaan di dalam kelas itu atau di sekolah itu nanti bisa kita jadikan sebagai suatu budaya positif di sekolah kita. Kemudian bagaimana mewujudkan kelas impian anak-anak nanti maunya seperti apa sih kelas impiannya? Nah itu nanti yang akan kita fasilitasi. Kemudian disepakati oleh warga kelas. Alasan kita membuat keyakinan kelas atau sekolah itu yang penting dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama, diharapkan siswa tidak lagi terpaksa dan terancam karena kembalinya ke motivasi intrinsik tadi. Jadi tidak ada yang namanya terpaksa atau terancam ketika melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang mereka lakukan dalam berbuat kebajikan dan sesuai dengan nilai-nilai karakter. Kemudian sehingga melalui keyakinan kelas tercipta budaya positif di sekolah. Jadi akarnya harus dari motivasi intrinsik. Jadi di sini Bapak Ibu guru harus kita itu dituntut untuk bisa menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak nanti seperti apa, nanti bisa kita tuangkan dalam sebuah keyakinan kelas. Lanjut Pak. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan atau dapat kita untuk menentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan. Bahasanya mungkin berbeda dari peraturan. Jadi seperti tidak boleh itu dihapuskan karena tidak bolehnya. Misalnya tidak boleh berjalan di koridor saat istirahat misalnya. Jadi kita ganti, tidak bolehnya kita hilangkan. Misalnya berjalanlah di bawah atau di mana gitu. Jadi dihilangkan kata tidak boleh dan kata jangannya. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi harus abstraknya itu tidak seperti peraturan-peraturan yang sering kita lihat itu tidak boleh, jangan itu diusahakan dihapuslah untuk membuat keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan universal itu jadi tidak boleh apa saja yang diinginkan anak-anak. Misalnya saya ingin menghormati teman yang sedang belajar misalnya nih. Nah itu kan universal. Jadi mereka sendiri yang menentukan. Nanti kita satukan dalam nilai-nilai yang mana ini termasuknya. Jadi kita ambil nilainya saja nanti seperti itu. Kemudian tidak perlu banyak.
namun mudah dan dipahami oleh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang tidak usah yang muluk-muluk sih kalau menurut saya. Jadi misalnya yang di kelas itu bisa apa anak-anak, jadi yang simpel-simpel dulu yang kira-kira bisa diterapkan di dalam kelas dulu skala kecil oleh anak-anak kita seperti apa. Misalnya menghargai guru ketika sedang menjelaskan, itu kan harusnya bisa anak-anak menerapkannya. Jadi nanti di situ kita menimbulkan motivasi intrinsiknya seperti apa. Kemudian partisipasi dan kontribusi semua warga kelas dalam pembuatan keyakinan melalui curah pendapat, dan tidak ada minimal kayak rapat. Kalau rapat itu harus berapa persen sih Pak Fahmi harus hadir? Kalau rapat itu warga yang ikut rapat itu harusnya 2/3 forum ya. Nah minimal 2/3 forum dari kelas itu ikut dalam curah pendapat. Jadi bisa nanti dibuat kesepakatan kelas yang nanti kita menunjukkan di dalam nilai-nilai keyakinan kelas. Nah ini contoh saja, ini contoh. Misalnya kalimatnya itu masih saya tulis peraturan. Sebenarnya bukan peraturan lagi, itu kayak apa ya, kata-kata universal tadi, kata-kata kebijakan universal tadi. Misalnya membantu teman yang kesulitan, itu masuk ke dalam nilai-nilai apa ya kira-kira? Oh bisa kita terapkan, kita masukkan, kita tuliskan di situ nilai empati. Nah nilai empati ini tidak hanya membantu teman yang kesulitan saja, nanti bisa saja nanti hal-hal yang lain. Tapi yang kita ambil adalah empati dan tolongnya. Kemudian kembalikan barang ke tempatnya. Nah ini salah satu sikap disiplin. Selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu juga disiplin. Menyimak penjelasan guru, salah satu bentuk menghormati orang lain. Kemudian juga menyapa guru setiap hari, itu masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan sopan santun. Dan juga berbicara dengan kata yang positif, itu juga masuk ke dalam sopan santun. Silakan Pak lanjut. Nah ini contoh keyakinan kelas 1 di kelas 1 SD. Bahasanya sangat simpel sekali. Yang pertama misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, karena di dalam kelas harus belajar anak-anak. Jadi dalam kelas itu bukan untuk main ya, atau untuk bercanda. Nanti ada saatnya bercanda, ada saatnya main gitu ya. Tapi yang disepakati bagaimana bisa pembelajaran itu berjalan dengan baik, nanti yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Ini sudah keyakinan kelas yang sudah jadi ini. Ini keyakinan kelas 1 yang sudah jadi. Mungkin prosesnya sebelum ini banyak sekali kan anak-anak yang saya mau ini Bu, saya mau seperti ini Bu. Nanti kita satukan ke dalam, kita buatkan ke dalam satu kalimat yang mencakup semua apa yang diinginkan oleh murid tadi. Misalnya tadi setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi karena memang mereka di dalam kelas harusnya belajar, jadi kita carikan atau kita susun sedemikian rupa kata-katanya sehingga mereka juga bisa mudah memahami. Kemudian anggota kelas perlu senang. Nah ini kalau untuk anak-anak kelas SD, setingkat SD dan SMP juga saya yakin masih bisa diterapkan. Bagaimana anggota kelas itu perlu senang ketika pembelajaran. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, atau setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh-contoh saja Bapak Ibu. Siapa tahu nanti bisa diterapkan di kelasnya, baik sebagai wali kelas maupun nanti sebagai guru kita mengajar mapel, bisa juga seperti itu. Kemudian contoh lagi keyakinan kelas 5, misalnya kebajikan universalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senang membantu. Ini contoh, siapa tahu nanti bisa diambil kalimatnya. Nah ini kelas 7 lagi bentuknya. Jadi kelas 7 itu nilai kebajikannya, kemudian ada kalimatnya. Nilai kebajikannya adalah kalimat. Kami menyadari bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah ini misalnya nanti ada anak yang ketika gurunya sedang menjelaskan, tapi dia bicara, nah bisa masuk ke dalam keyakinan kelas. Apa yang dilanggar ya kira-kira? Apa kesepakatan kelas kita ya? Hormat Bu, kira-kira kamu tadi melakukan apa? Ditanya dulu nanti Pak Bambang itu ke restitusi ya Pak ya. Jadi disadarkan diri mereka bahwa mereka sudah melanggar peraturan-peraturan yang ada di keyakinan yang sudah mereka buat. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah
ditugaskan, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini contoh bentuk-bentuk keyakinan kelas yang bisa nanti Bapak Ibu terapkan di kelas. Lanjut Pak. Ada kegiatan cara kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama bisa dengan kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Langsung contohnya Pak, tabel Pak. Ya. Misalnya format tadi. Tampak seperti apa nanti di kelas itu ketika kita menerapkan nilai keyakinan format. Misalnya datang tepat waktu, salah satu menghargai gurunya seperti itu. Kemudian yang tidak tampak nanti akan seperti apa? Jadi tidak tampak nanti tidak akan ada orang yang sering terlambat hadir nanti di sekolah itu. Jadi ini kegiatan tampak dan tidak tampak dalam hal nilai kebajikan hormat. Kemudian menyapa teman dan guru. Jadi nanti akan terlihat seperti itu di kelas kita. Tidak akan terlihat bahwa mereka saling acuh satu sama lain, ya. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nanti itu akan terlihat seperti itu. Jadi kalau anak-anak mengingat nilai-nilai kebajikan ini, ketika dia pinjam nanti alat atau barang temannya, dia akan kembalikan dan kemudian berucap terima kasih. Jadi tidak ada tampak, ya tidak akan tampak bahwa dia tidak mengembalikan barang yang dipinjam dan meletakkannya sembarangan, ya. Jadi itu salah satu menghormati ketika kita meminjam barang seseorang. Jadi nanti yang terlihat di kelas kita, mereka akan mengembalikan dan mengucapkan terima kasih, dan tidak akan tampak mereka akan tidak mengembalikan dan meletakkannya dengan sembarangan. Jadi nanti kalau pinjam, kembalikan terima kasih, kemudian tidak meletakkan itu dengan sembarangan. Jadi seperti itu. Ini contoh kegiatan tampak tidak tampak. Nanti bisa dibuat seperti ini di kelas itu. Lanjut saja Pak, sama aja ini. Ya. Kemudian boleh dengan menggunakan apa sih Pak itu di atasnya? Ya. Tabel Y dari keyakinan kelas 7 ini diambil. Misalnya nanti ada tabel Y ini terdengar, terlihat dan berperilaku. Terdengar misalnya nanti di situ kecil sekali ya. Satu orang berbicara, misalnya yang terdengar nanti di kelas kita, yuk saya bantu, itu yang terdengar nanti di kelas kita. Yang terlihat nanti kalau apa ketika dia membantu, yang terlihat nanti dia akan memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya misalnya. Jadi kalau tidak diizinkan, nggak pegang gitu ya. Itu nanti yang terlihat di kelas kita. Yang terdengarnya, yuk saya bantu. Nah mungkin nanti akan terdengar seperti itu karena sudah ada kita bikin nilai-nilai keyakinan kelas kita seperti ini. Nanti anak-anak itu akan dengan sendirinya ketika melihat ada kata yuk saya bantu. Siapa tahu nanti akan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan belajar mereka. Ketika ada temannya yang memang nanti memerlukan bantuan, nanti dia bilang, yuk saya bantu gitu. Nah jadi akan terdengar seperti itu. Kemudian terlihatnya ketika dia berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian dalam berperilaku juga tersenyum ramah. Kemudian memberikan salam hormat, memberikan ruang untuk bekerja. Memberikan ruang untuk bekerja ini artinya ketika ada temannya yang memang ingin belajar, jadi yang satunya tidak saling mengganggu seperti itu. Kemudian postur tubuh yang tenang, jadi tidak sangat kemari atau berusuk kalau bahasa kita ya. Silakan Pak Bambang lanjut. Langsung tabel Pak. Nah bisa juga seperti ini, tugas guru dan tugas murid. Nah, boleh seperti ini juga. Ada yang bentuknya seperti ini keyakinan kelas. Misalnya tugas guru itu apa? Nanti dikembalikan ke mereka. Tugas guru itu menurut kalian apa? Ada yang ini. Nanti kita lakukan jadi satu. Biasanya anak-anak itu ada yang memang bahasanya berbeda, tapi sebenarnya maknanya sama. Misalnya tugas guru mengajar, ada yang mungkin tugas guru menyampaikan pembelajaran, misalnya sama aja kan. Jadi kita ambil kata mengajar misalnya. Kemudian murid tugasnya apa? Murid tugasnya belajar, kemudian mencoba atau menghasilkan yang terbaik dari diri. Kemudian bertanya jika tidak paham, kemudian mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Ini salah satu contoh. Mungkin kalau nanti terlalu banyak diambil poin-poin pentingnya saja. Jadi tidak perlu harus banyak, hanya tujuannya adalah bagaimana bisa murid-murid itu menerapkan keyakinan kelasnya. Jadi tidak perlu banyak poinnya, tapi bisa terlaksana. Itu intinya. Lanjut Pak. Sama aja Pak. Nah ini contoh keyakinan kelas yang sudah dilakukan oleh Ibu Ida Astuti.
Yang pertama itu kita menyampaikan dulu nilai-nilai keyakinan kelas, kemudian tanyakan kepada mereka apa yang kalian inginkan sebenarnya dalam pembelajaran, misalnya seperti itu. Misalnya saya ingin belajar, saya nanti mau mendengarkan ibu panggil doa, gitu menjelaskan doa. Oh nanti berarti itu masuk ke dalam hal menghormati orang lain, misalnya. Jadi kita akan seperti itu. Nanti mereka akan kita bagikan kalau untuk cara mendapatkan nilai-nilai keyakinan kelas yang dari anak itu, bisa kita kasih lembaran seperti itu, atau itu kemarin kertas origami, kertas origami yang dia kertas origami kecil dibagikan ke anak-anak. Mereka mau apa, tuliskan saja di situ. Hal-hal positif yang kamu inginkan, dia tidak boleh menggunakan kata tidak boleh dan tidak boleh menggunakan kata jangan. Di situ diingatkan nanti. Jadi mungkin nanti ada beberapa anak yang punya pernyataan yang sama, kita satukan. Nanti kita bimbing kira-kira kalau pernyataannya seperti ini masuk ke dalam nilai apa ya? Misalnya seperti itu. Oh saya ingin membantu teman saya yang sedang kesulitan. Nanti nilainya masuk kemana? Bisa nilainya masuk ke dalam empati, misalnya seperti itu. Jadi nanti kita yang akan membimbing sebagai seperti fasilitator ya bahasanya ya. Jadi memang nilainya dari mereka, kita cuma menggabungkan dan mencari poin-poinnya, nilai-nilai bagiannya seperti apa. Karena kalau diserahkan ke murid untuk nilai kayaknya masih perlu bimbingan kita. Jadi kita hanya bisa memfasilitasi mereka dan meminta mereka untuk menuliskan keyakinan kelasnya mereka mau seperti apa. Dan ini sebenarnya penerapannya adalah di awal-awal pembelajaran. Jadi masuk itu bukan belajar sebenarnya. Kawan saya di daerah Banjarmasin itu sudah menerapkan yang namanya Golden Week. Jadi mereka 1 minggu pembelajaran awal itu mereka tidak belajar, tapi mereka membiarkan anak bergerak di luar, berkenalan tanpa kita tuh cuma mengawasi observasi saja. Oh itu anaknya seperti ini, oh itu anaknya seperti ini. Jadi itu namanya Golden Week. Golden Week itu bukan dijalin dengan pembelajaran sih sebenarnya. Mudah-mudahan nanti kita awal pembelajaran di tahun yang akan datang bisa menerapkan ini. Jadi anak-anak itu bagaimana dulu kita bawa mereka itu untuk bahagia. Terus ke sekolah itu bahagia. Jadi bukan terus aduh PR ku banyak, aduh ibu gurunya seperti ini, bapaknya seperti ini, aduh nanti akhirnya belum punya ini, nanti dihukum dan sebagainya. Jadi intinya Golden Week itu bagaimana membuat perasaan anak itu bahagia ketika turun ke sekolah. Itu poinnya. Anak-anak SD masuk SMP susah ya, nah, misalnya seperti itu. Atau anak-anak TK, aduh ini SD sudah mulai ini, ada ininya, ada itunya. Jadi tidak seperti itu dulu, jadi tidak langsung blok gitu ya. Aja kalau langsung seperti itu rasanya agak-agak panik juga kalau ya. Apalagi anak-anak kecil yang masih harus dibimbing dengan keadaan, dibangunlah keadaannya seperti itu. Habis, Bapak, kayaknya bisa. Ya terima kasih. Kemudian saya lanjut ke 5 kebutuhan dasar Pak. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya anak-anak itu bukan anak-anak sih, semuanya manusia itu intinya. Kita tuh sebenarnya punya alasan kenapa kita melakukan itu. Itu yang harus kita sadari dulu bahwa semua manusia itu pasti punya alasan untuk melakukan suatu hal. Saya melakukan ini karena saya ingin seperti ini. Saya melakukan itu karena saya ingin seperti itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya secara tidak sadar kita namanya manusia pasti kita pilih itu. Yang pertama yaitu belonging, kemudian power, kemudian fight dan freedom. Belonging itu rasa ingin dicintai, disayangi, diperhatikan. Kemudian kalau power itu rasa kita ingin menguasai sesuatu. Kemudian kalau fun itu rasa kita ingin memiliki kesenangan dalam melakukan suatu hal. Kemudian freedom, kebebasan. Kemudian rasa bertahan hidup. Nah, ini sudah semuanya pasti perlu makan, perlu minum, rumah, sandang, pangan dan papan. Ini semuanya lebih lebih fisik ya, lebih fisik ini semuanya ya. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar kedua cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ya, dan 3 kebutuhan berikutnya, jadi kebutuhan 2, 3, 4 itu adalah kebutuhan psikologis ya. Siapa yang bisa hidup sendiri? Pasti punya rasa yang disayangi, dicintai, dikasihi. Nggak cukup dikasih 1 orang atau 2 gitu ya. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini kebutuhan untuk mencintai dan memiliki
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini kebutuhan ini merupakan kekuatan yang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan meliputi self esteem. Self esteem itu rasa percaya diri yang kuat sekali ya. Jadi pengen seperti itu. Jadi itu kebutuhannya. Dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi ini adalah kebutuhan atas pengakuan atau kemampuan. Kemudian ini tadi yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan untuk menentukan pilihan. Nah, ini kadang-kadang memang terbatas ketika dalam suatu kondisi yang memang kita tidak punya pilihan karena terkait peraturan dan sebagainya. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak berkebutuhan kebebasan yang tinggi, dia akan menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan mencoba hal-hal baru dan menarik. Itu Pak, semuanya sih itu ada. Kemudian nomor 5, kesenangan, harmoni, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup orang lain. Iya Pak. Anak-anak yang berbahasa Indonesia memiliki banyak bergerak dan berbahasa Indonesia sama ya. Rasa untuk merasa senang. Dari sini tadi beberapa waktu yang lalu saya membagikan ke beberapa teman listener. Jadi ini adalah berhubungan dengan kebutuhan dasar yang harusnya dipenuhi atau harusnya terpenuhi atau kebutuhan yang memang yang tinggi, kebutuhan tinggi akan hal tersebut gitu ya. Nah itu contohnya di sini di saya rekap ini ada yang responnya ada 14, yang hasil kita dari kasih saya itu ada yang 50 kebutuhannya. Ya demikian tadi pemaparan dari saya terkait dengan 5 kebutuhan dasar dan nanti keyakinan kelas kami kembalikan kepada rekan CGT yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya Ibu Nana. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Pak Fahmi. Oke, Bapak Ibu, kita mulai lagi untuk kegiatan selanjutnya. Di sini saya kembali lagi menyampaikan terkait dengan kelanjutannya tentang 5 posisi kontrol. Nah ini dosen bersimpulan ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru atau orang tua. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh seorang guru ataupun orang tua sekalian di rumah. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke Bapak Ibu, kita mau nonton film aja. Ya kita nonton film, jadi kita lihat. Nanti kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol ini. Apa sih yang dilakukan oleh guru tersebut? Kita tonton film, silakan Bapak. 3, 1. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Kenapa? Kamu mau lagi? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Keliling lapangan cepat. Pergi sana lapangan basket.
Ya, Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat secara bersama-sama sekilas ya tentang video tadi. Ada seorang guru, ada seorang murid, Naren namanya, muridnya terlambat datang. Kemudian ada hal-hal yang diucapkan oleh gurunya tadi. Kira-kira Bapak Ibu, Ibu guru tadi, kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh gurunya tadi terhadap siswanya? Ada pemukul, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, atau manajer. Yo, dari cerita tadi. Tadi kata kalimat mengatakan bahwa lari di lapangan basket, lah. Oke, itu tadi ya. Oke, secara garis besar, kalau yang video pertama tadi itu adalah posisi kontrolnya dia sebagai pemukul. Yang pertama tadi. Tricks 2. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bakal kepala sekolah. Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bakal kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kurungan kalau ibu tegur bapak. Maaf ya Bu ya. Oke, tadi apa posisi kontrolnya? Pembuat rasa bersalah. Oke, lanjut Tricks 3. Wah, aku sudah jam berapa nih, Nak? Terlambat lagi ya saya. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kalau ini ada yang saja. Posisi kontrol? Guru tadi posisi kontrolnya? Teman, ya teman seperti itu. Kayak akrab dengan siswanya seperti itu. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi kontrol? Pemantau, karena tadi menanyakan peraturan sekolah ya. Kemudian selanjutnya terakhir Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah.
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Nah, ini posisi kontrol manajer. Jadi tadi menanyakan keyakinan sekolah, keyakinan kelasnya, dan juga tadi mencari solusi terhadap permasalahan siswanya. Nah, itu manajer. Kelima ya Bapak Ibu untuk posisi kontrol ada yang namanya penghukum, ada namanya tadi pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau ataupun manajer. Nah, kita akan lihat ciri-ciri dari ketiga atau 5 hal tersebut. Sedikit kita melihat bagaimana seperti apa sih yang namanya penghukum itu, seperti apa yang namanya membuat rasa bersalah dan sebagainya. Penghukum di sini hukuman fisik maupun verbal. Kemudian ada hal-hal yang diucapkan oleh gurunya. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, ya, sesuai dengan dia. Tidak ada kesepakatan antara dirinya dengan muridnya. Next. Nah, kemudian membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara letih lembut seperti tadi, seperti video tadi. Nah, seperti itu. Kata-katanya lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri, baik yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya karena dia murid merasa bersalah. Next, lanjut. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian dia sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Next, lanjut, itu teman. Pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi sudah ada peraturan yang sudah terencana, yang sudah disepakati, kemudian ataupun konsekuensi yang sudah disepakati atau bersama-sama dengan siswa atau murid. Sebagai seorang pemantau, dia berkata peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, itu ciri-cirinya. Next. Terakhir, manajer guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, dan terakhir apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, itu yang biasa dilakukan atau dikatakan oleh seorang manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, ada yang nanti identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Yang identitas gagal, 1, 2 teman dan pemantau itu merupakan identitas berhasil, tetapi dalam motivasi eksternal. Kemudian yang satunya lagi adalah manajer. Nah, ini merupakan identitas berhasil yang menunjukkan motivasi intrinsik dalam diri siswanya. Nah, sebagai seorang guru disampaikan bahwa ada 2 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah manajer. Yang manajer yang harus kita lakukan karena nanti akan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa atau murid-murid kita. Menumbuhkan motivasi dari dalamnya, menumbuhkan nilai-nilai kebaikan universal yang disampaikan oleh Bu Ibi di awal tadi. Nah, kemudian lagi kalau terus-menerus kita lakukan nih sebagai contoh, bisa sharing kita. Posisi manajer ini kita lakukan terhadap anak, perusahaan anak, tetapi terus-menerus anak tidak berubah, tetap melakukan hal seperti itu. Apa yang kita lakukan? Yaitu bisa kembali kepada yang namanya pemantau. Bisa dipahami ya? Nah, kita bisa menjalankan yang namanya pemantau. Paling kita menjalankan yang namanya pemantau tadi. Kalau misalkan manajer yang kita jalankan itu belum cukup, belum berhasil, maka kita turun sedikit kembali ke wilayah atau posisi pemantau. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian
nanti berkaitan dengan manajer ini, untuk menjalankan posisi manajer dari seorang guru, maka yang dilakukan adalah yaitu melakukan yang namanya langkah-langkah restitusi yang disebut dengan nanti segitiga restitusi. Restitusi itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Bambang. Nah, kalau kita menjalankan langkah-langkah segitiga restitusi tadi, otomatis kita akan berposisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini mari kita coba bersama-sama Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan di awal yang disampaikan oleh Bu Ibi tadi, yaitu budaya positif di sekolah kita. Nah, budaya positif itu akan kita lakukan dengan disiplin positif terlebih dulu, dengan langkah-langkah tadi, yaitu kita sebagai seorang manajer dengan yang namanya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hal tersebut. 5 posisi kontrol guru seperti itu. Ya, itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah Pak Bambang tentang segitiga restitusi. Kita akan filmnya nanti bagaimana Bapak Ibu lihat sendiri bagaimana segitiga restitusi dijalankan. Jadi saya lanjutkan dari Pak Fahmi tadi bahwa segitiga restitusi ini bisa dijalankan ketika kita berposisi sebagai apa tadi? Sebagai manajer. Nah, nah ini ya, tampil berdasarkan Glenn Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi sudah disiapkan tahapan-tahapan untuk mempermudah guru atau orang tua melakukan restitusi. Dia yang dikenal dengan namanya segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Karena ada 3 tahapan, ada 3 sisi, ya. Makanya dinamakan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi tadi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika orang melanggar, anak kita melanggar kemudian kita panggil, itu mereka mesti merasa bersalah, gagal, ya. Nah, bagaimana merubah itu menjadi orang yang tidak gagal? Nah, ini cara meyakinkan anak dengan mengucapkan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ketika anak dipanggil, itu pasti nanti dia merasa bersalah. Tapi ketika ketemu kita panggil, kemudian nah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bapak pun pernah melakukan kesalahan itu. Nah, mungkin dengan seperti itu otomatis anak menjadi bersemangat kembali. Dia tidak merasa gagal lagi, tapi dia merasa kembali, ya, merasa kembali lebih kuat lagi. Nah, itu yang pertama tadi, yaitu dia akan stabil lagi, tidak menjadi orang yang gagal lagi ketika kita mengucapkan ini. Kemudian ini nggak usah. Kemudian yang kedua, ya, validasi tindakan salah. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Seperti yang dikatakan Pak Fahmi Gunana tadi, setiap tindakan itu selalu ada alasannya. Nah, untuk yang kedua ini adalah validasi tindakan yang salah. Itu maksudnya setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang dasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk berhenti sikap yang tidak baik. Biasanya kita gak usah melakukan itu lagi, jangan dilakukan itu lagi. Tetapi apa? Kalau menurut teori kontrol tadi, itu selalu tidak berhasil. Kalau kita hanya mengatakan bahwa nak jangan lakukan itu lagi ya, itu selalu tidak berhasil. Nah, mungkin tindakan guru dengan validasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Jadi tujuannya di sini adalah memahami kenapa kamu melakukan itu, kenapa melakukan kesalahan itu, berusaha dipahami alasannya kenapa. Nah, ini kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin sebenarnya asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi setelah tadi kondisinya distabilkan, kemudian berusaha dikoreksi, berusaha dikorek apa alasannya, kemudian dikuatkan oleh guru. Oh iya, kamu pasti melakukan itu ada alasannya. Berusaha dipahami guru bahwa yang dilakukan itu benar, tetapi bukan benar melakukan kesalahan tadi, tapi ya itu memang wajar kalau melakukan itu. Itu validasi tindakan salah. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, menghubungkan dengan keyakinan. Tentunya untuk melakukan restitusi ini kita sudah melakukan menyepakati keyakinan kelas yang disampaikan oleh Nana tadi ya. Jadi kita sudah meyakini membuat keyakinan kelas sehingga ini menghubungkan dengan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berbeda menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan atau kalimat yang mungkin disampaikan ketika menanyakan keyakinan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Nah itu ya, jadi dihubungkan dengan kelas. Nah, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini lebih jelasnya dari proses segitiga restitusi tadi, kita akan melihat videonya. Betul Pak, betul banget. Masa aku juga kayak gitu, Pak? Nah ini silakan dulu melakukan segitiga restitusi yang pakai dilakukan. Sudah lama ada di sana. Kenapa hari ini ada di sini? Betul Pak, betul banget. Masa aku juga kayak gitu waktu itu, Pak? Ya aku marah lah. Aku dari kayak mereka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka lah Pak. Betul banget. Saya bisa dekat dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksudnya biasa aja Pak. Ya saya dari ini lah. Maksudnya hidup kampusnya. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah dulu padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah itu kita kira-kira bagaimana melaksanakan segitiga restitusi. Dengarkan ini. Itu ya, itu jadi bagaimana seorang guru, tapi kayaknya guru BK ya. Guru BK menjalankan dari 3
segitiga restitusi. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana siswa yang salah kemudian pertama dilakukan validasi tindakan salah, kemudian sampai menanyakan keyakinan. Nah, tentunya tidak semua pelanggaran harus dilakukan restitusi. Ya. Kita pilih-pilih pelanggaran yang seperti apa yang bisa dilakukan restitusi. Tentunya pelanggaran yang berat yang memerlukan tindakan restitusi. Kalau pelanggaran yang ringan-ringan aja mungkin dilakukan tindakan-tindakan yang seperti biasa. Kalau kita tindakan atau pelanggaran ringan dilakukan restitusi terus mungkin nggak restitusi yang ya, jadi kita pilih pelanggaran-pelanggaran yang memang berat, kita lakukan restitusi untuk menguatkan karakter si anak kita tadi. Mungkin itu saja Bu ya, tidak banyak, tidak panjang lebar, mungkin itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Bambang atas penjelasannya tentang segitiga restitusi. Baik, terima kasih kepada para peserta CGP Angkatan 5 yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Kita beri aplaus dulu kepada beliau-beliau yang sudah ini. Baik, selanjutnya apabila dari peserta yang lain yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan, saya persilakan untuk 2 pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, tadi Bu Nana membahas tentang keyakinan pelajaran kelas atau bisa juga keyakinan sekolah. Betul ya? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bahwa tadi pada saat itu ada dirumuskannya keyakinan kelas, bisa dimaksudkan di depan dengan 2/3 tadi dan sebagainya. Kalau sekolah berarti ini keyakinan sekolah yang akan dibuat. Nah, kemudian biar membuka pemikiran kita bersama, keyakinan kelas ini apakah itu nanti keyakinan kelas yang dibuat dan dirumuskan sama-sama oleh wali kelas dengan peserta didik dari kelas tersebut saja, atau dibuat oleh masing-masing guru mapel. Ya, kalau misalnya masing-masing guru mapel tentu pasti rumusannya nanti pasti akan berbeda. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Ayu. Tolong sekalian kita bisa sampaikan sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak terkait apakah keyakinan kelas itu nantinya diterapkan oleh siapa, seperti itu ya Pak ya, kalau saya bisa menangkap pertanyaan tadi. Nanti apakah kita itu bisa rembuk seri, misalnya kita dengan wali kelas atau seperti ini melakukan atau membuat keyakinan kelas itu di kelas ini misalnya, mungkin saya rasa bisa Pak, tapi nanti teknisnya mungkin akan perlu pemikiran dari kawan-kawan semua, khususnya Bapak kepala sekolah itu seperti apa. Tapi kalau untuk ibaratnya, kalau untuk pengetahuan bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu, ya saat pendidikan CGP ini kami dapatkan seperti itu. Nah itu Pak, mungkin nanti kalau saya rasa sih bisa ya, tapi caranya saya juga sampai saat ini bagaimana bisa menyatukan persepsi kita untuk satu kelas ini, nanti rembuknya dengan wali kelas atau dengan seluruh rekan kerja, nanti plus Bapak kepala sekolah sebagai pembimbing, nanti mungkin bisa difasilitasi Pak seperti itu, jadi kita bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut seperti apa nantinya. Ya demikian Bapak untuk tanggapan dari saya terkait materi saya yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas waktu kita ya. Saya akan sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru peserta CGP Angkatan 5. Sangat bagus sekali apa yang mereka sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan jadi bahan pembelajaran agar bisa mendidik peserta didik kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.